Racikan Berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 25 April 2024, kita berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apa kabar hari ini? Masih semangat? Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita seharusnya membahas, diutamakan tentang ijazah palsunya Jokowi. Akan tetapi dari tadi jam 11 kita menunggu, belum ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim kita sudah mengajukan pertemuan dengan Ketua PN. Namun Ketua PN-nya belum menjawab juga. Mestinya wakil ketua dong sebagai nasi. Nggak bisa juga, ada lagi ketua panitra. Nah, tapi kalau tiga-tiganya nggak, lu mau jadi apa? Jadi pegawai. Ya, digaji sama negara, menyia-nyiakan amanah untuk itu. Nah, dosa besar. Azab Allah segera menanti. Nah, sedang menunggu itulah kita mau membicarakan sebagai terang-terangan pendukung 01 yang banyak kecewa. Kecewanya justru kepada Aniesnya sendiri. Nah, untuk itu siapa yang mau komentar? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Waktu mendengar keputusan dari MK kemarin, memang kita bersedia yang diharapkan Pak Anies, tapi disuruh yang nomor 2. Tapi saya mikir, walaupun dia menang biarin, tapi yang dilantik itu saya mengharapkan adalah Pak Anies. Nggak bisa lah, nggak bisa, jangan norak, nggak bisa itu. Nggak bisa ya? Nggak bisa, udah habis. Mana tahu tangan-tangan. Nggak bisa. Ya udah, saya kecewa. Ada gitu aja. Itu isi 2 kali. Ya, terima kasih gitu. Nah, nih terus Tam. Tengah-tengah, jangan di sana, nggak ada gambar yang lain. Nah, itu benar. Ya, maaf dulu. Ya. Yang mau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah mendengar dan kita sudah tahu bahwa keputusan MK memenangkan 02. Dan kita melihat juga ada paslon, kita sebut saja namanya Pak Anies, ikut dalam euforia ini. Artinya hari ini kami relawan aktivis yang berjuang di garis lurus sangat kecewa dengan Pak Anies dan Muhaimin. Oleh karena itu, kami di sini menyatakan siap berjuang untuk people power pemakzulan Jokowi. Karena apa? Karena kita cukup tahu, dan saya cukup lama tahu bahwa pemilu ini didesain untuk pemenangan salah satu paslon. Dan itu terbukti. Dari awal pun kami sudah tahu itu. Oleh karena itu, kami aktivis tidak menerima jalan kongkolikong, jalan kerjasama terhadap pemilu yang curang. Dan kami menolak pemilu curang. Sampai kapanpun tetap kami menolak pemilu curang. Oleh karena itu, Lanjut. kami meminta kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih waras pikirannya, yang masih jernih pikirannya, untuk menolak kemenangan 02, apalagi pelantikan 02. Dan kami mendorong untuk terjadinya people power dimanapun berada. Dan kami mendukung siapapun yang mampu berjuang untuk di jalan itu. Saya mendukung Bang Egy Sujana untuk melakukan gerakan people power. Karena Bang Egy adalah salah satu tokoh yang mampu, yang masih berani. Pada seluruh rakyat Indonesia, stop, selesai, sudah capres-capres. Hari ini kita berjuang untuk Indonesia lebih baik dengan jalan tidak membenarkan pemilu curang, tidak mendukung pemilu curang, apalagi ikut menandatangani hasil pemilu ini. Kepada seluruh rakyat Indonesia, wajib hukumnya melawan kecurangan, wajib hukumnya melawan kezaliman. Tidak ada yang namanya kerjasama terhadap kecurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Saya ingin menyampaikan yang agak berbeda. Saya tidak pusing paslon-paslonan. Itu bukan urusan utama. Itu pengalihan. Tantangan kita adalah bagaimana menurunkan yang namanya Jokowi sebagai presiden. Itu tantangan. Kenapa? Karena kita lupa tantangan utama kita, sumber masalah kita adalah PKI gaya baru. Apa yang dilakukan? Ngacak-ngacak Pancasila. Tanpa sadar kita dibelokkan ribut dengan demokrasi. Apa masalah demokrasi? Itu hanya akibat. Jangan sibuk dengan akibat. Bangun pola pikir yang kuat. Cari sumber masalah. Selesaikan sumber masalah. Jangan akibat yang diberesin. Jadi saya nggak pusing paslon-paslon itu cuma akibat. Sumbernya yang dibenahin. Jadi saya ulangi, sumbernya adalah PKI gaya baru. Kalau ada mana PKI-nya? Kalau PKI-nya Anda mau lihat muncul, itu bukan gaya baru. Gaya baru itu sudah jelas dengan strategi kudeta konstitusional yang Anda rasakan. Kenapa DPR melempam kudeta konstitusional? Kenapa MK begini? Kudeta konstitusional. Itu contohnya. Kenapa KPU? Kenapa KPU begitu? Kudeta konstitusional. Yang bodoh kita ngeributin KPU pada waktu hitung-hitungan. Yang diributin itu KPU sebagai lembaga yang kriminal. Itu nggak diributin. Diributin Bawaslu-nya juga maling. Maaf. Kenapa? Orang pelanggaran kriminal dibilang pelanggaran etik. Saya bilang terbuka. Bawaslu ketemu saya, itu bilang penasihat saya. Tahu nggak etik itu apa? Tahu nggak etika itu apa? Oh, pelanggaran kriminal dibilang etika. Bukan menang baik. Itu bukan diributin, ributnya waktu sudah hitung-hitungan. Udah nggak benar KPU itu nggak benar, kok nggak diributin. KPU membenarkan menerima capres namanya Gibran. Itu sudah nggak benar, kriminal, kok menang baik kita. Jadi yang salah siapa? Kita, jangan orang lain. Makanya bangkit gitu. Makanya kita coba jangan bangkit ya. Dodok, kita lawan, cari bermasalah. Jangan mau dialihkan. Bicaralah, bangunlah pola pikir, selesaikan sumber masalahnya, jangan selesaikan akibat. Kalau akibat itu sama juga orang jadi reaktif, gali lubang, tutup lubang. Kalau sumber masalahnya selesai, saya ulangi. Sumber masalahnya PKI gaya baru dan saya ngomong Pak Jokowi PKI gaya baru. Kenapa? Saya sudah minta beliau klarifikasi. Dia nggak bulan klarifikasi. Juni tahun 2023 minta tidak ada. Kita datang ke Mahkamah Agung. Persis datang ke MA, nggak ada klarifikasi. Itu Kepres 17 tahun 2023 itu apa? Saya minta klarifikasi. Oh diributin demokrasi, diributin politik. Aku mikir kita jangan mau dibodohin terus ya. Mereka nyusup, mereka mengarahkan supaya kita tidak bicara sumber masalahnya PKI. Baru kita tidak mengangkat bahwa yang diacak-acak adalah Pancasila. Ada nggak yang ngomong Pancasila dan ada? Karena dibelokin. Saya tahu jawabannya mana PKI, mana PKI. Ya kalau Pak Pura zaman dulu ya lah, kalau mencatat di mana PKI? Kudeta konstitusional. PKI gaya baru tidak muncul ke permukaan. Strateginya menganjurkan umat Islam berada mayoritas dan memperlemah TNI. Lewat mana? Lewat tangan-tangan orang pihak yang bukan PKI. Oke bro. Itu aja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ilya mau ngomong, singkat, jelas. Di sini antum. Jangan panjang-panjang. Hati-hati dengan KGB, komunis gaya baru, dan golongan C, anak cucunya, oknum-oknum komunis yang masih tidak sadar sampai detik ini dan sudah tadi disampaikan bahaya yang terjadi pada negara kita. Jadi hati-hati sekali saya ulangi, komunis gaya baru atau KGB, dan hati-hati golongan C pada para tentara polisi yang masih tahu sejarah kita. Saya minta berubahlah, jangan mensupport sesuatu yang melanggar hukum. Misalnya sekarang Bang Egy yang sudah berbulan-bulan menuntut diwakili rakyat tentang ijazah Pak Jokowi. Kalau misalnya Pak Jokowi tidak bisa memperlihatkan ijazahnya, maka dia membohongi rakyat Indonesia dan membohongi dunia.
karena sekarang ini online, tidak boleh online itu melanggar undang-undang. Harusnya offline. Jadi kita akan kembali menuntut kembali ulang. Itu yang akan kami kerjakan. Oke. Selain itu Gibran pun terakhir Bang Egy, Gibran pun melanggar undang-undang. MK itu harusnya Ketua MK Soehartoyo Profesor bersama dengan tiga descending, kita menang. Kebenaran itu menang, bukan kita. Kebenaran itu menang. Tapi Prof Soehartoyo sebagai Ketua MK lagi-lagi melanggar undang-undang. Saya kira semua rakyat sudah tahu itu. Para akademisi sudah tahu itu. Periksa Soehartoyo. Periksa Soehartoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ternyata memang Mahkamah apa? Mahkamah kolaborasi, Mahkamah kardus, Bang Edi. Mahkamah kolusi, Mahkamah kekuasaan, pokoknya mahkamah yang jelek lah. Mahkamah kata-kata. Mahkamah kata-kata omon-omon. Omong-omong. Jadi intinya trust in basket. Sampah di dalam keranjang. MK-nya keranjang, hakim-hakim MK-nya sampah. Saya kira ini hal yang harus dibuang, dibersihkan sampah ini dengan dua cara. Satu, tentu saja penggantian hakim MK. Satu kemungkinan. Kemungkinan kedua adalah MK bubarkan. Ya. Nggak berguna kita punya MK. Untuk soal uji material undang-undang dasar dan undang-undang itu bisa saja diberi kewenangan ke MA sebagai puncak dari lembaga peradilan. Awalnya begitu. Awalnya begitu. Kita MA. kembalikan lagi. MK ini lembaga bid'ah yang merusak kehidupan demokrasi. Enggak, udah bisa diterima. Bicara selanjutnya adalah Bang Rizal Fadila, seorang akademis. Segera dong. Kalau ini Iya, kita ini belum bicara soal ijazah. persiapan online. Dipastikan yang bisa nerima nggak? Ya, wakil ketua ke panitera ke. Merusak demokrasi, merusak hak asasi manusia. Bubarkan MK. Saya kira ini poinnya. Satu. Yang kedua, tentu saja di balik semua ini adalah rajanya mafia. Rajanya mafia itu ya Jokowi. Gitu. Jadi kita harus juga terus berjuang ya untuk melengsarkan Jokowi. Selama Jokowi ada, selama dia cawe-cawe, selama dia menentukan, rusak negara, rusak politik, rusak budaya, rusak agama, rusak hukum. Begitu. Maka merupakan satu kondisio sine qua non, keharusan mutlak Jokowi itu harus dimaksudkan. Dan yang terakhir, tentu saja bukti kerusakannya Jokowi itu sampai sekarang ijazahnya nggak jelas. Gitu, makanya Bang Egy dan teman-teman kuasa hukum sekarang berjuang keras. Gitu kan, untuk melakukan pembuktian. Ada Otto pernah ngomong, dia bilang Jokowi punya ijazah aslinya, ada katanya. Ternyata kan sudah dibuktikan di sidang Solo. Iya. 6 bulan. Iya ada. Berarti Otto memberi keterangan palsu. Keterangan palsu. Lapor polisi dong. Bisa diproses. Saya kira nanti itu juga bisa diproses secara hukum. Banyaklah aspek-aspek kriminal dari peradilan yang dikaitkan dengan hubungan dengan ijazah palsu, gitu. Oleh karena itu jadi tabungannya Bang Egy. Jangan gitu cuma ente prinsipal. Tabungan kita semua. Udah aja gitu ya. Tabungan kita semua untuk memproses lebih lanjut. Kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan menyerah Dan tidak apapun putusan dari pengadilan berkaitan ijazah palsu ini. Enggak menyerah. Putusan sela, enggak menyerah kita. Apapun putusannya. Iya, nggak bisa. Pokoknya. Ya makanya kita menentang. Sampai kapanpun kita kejar ijazah itu. Itu kan. Siapapun yang mengatakan ada ijazah, hayo bawa buktikan. Siapapun yang mengatakan bahwa ijazahnya asli, hayo bawa ijazah itu, uji keasliannya. Saya kira rakyat Indonesia punya kewenangan. Rakyat Indonesia punya kedaulatan. Rakyat Indonesia
perlu transparansi. Siapapun pemimpinnya. Kelak Jokowi diteruskan Prabowo, Gibran juga sama saja. Itu penyakit bangsa, penyakit negara, penyakit demokrasi. Dan kita tahu bahwa keputusan MK, keputusan sampah. Trash in basket. Sampah dalam keranjang. Ayo lawan terus. Ayo lawan terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Belum. Kita merdekakan negara ini ya. Siap merdekakan negara ini? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baredo, sudut pandang agamanya gimana? Singkat, jelas, jangan panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buya Bareno. Sebagai rakyat melihat penyelenggaraan pemilu. Pemirsa yang budiman, saat ini kami melaporkan secara langsung. Kita sebagai rakyat Indonesia mengikuti penyelenggaraan pemilu sejak awal sampai akhir, yang diawali dengan cawe-cawenya Bapak Jokowi meloloskan anaknya yang 36 tahun usianya dengan melanggar peraturan sehingga dia lolos. Inilah di awal daripada kebobrokan, kerusakan. Kita sebagai rakyat ingin bagaimana pemilu yang diselenggarakan oleh KPU itu berjalan dengan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, sehingga akan melahirkan presiden pemimpin yang legitimate. Tetapi hari ini dinodai oleh cawe-cawe yang berawal dari dengan seorang Gibran yang usia 36 tahun maju menjadi cawapres, sehingga orang tuanya yang presiden itu memaksakan dengan segala cawe-cawenya untuk memenangkan anaknya. Ini menjadi persoalan yang sangat besar, sehingga kejujuran penyelenggaraan pemilu sangat jauh dari harapan kita. Oke. Sementara Islam mengajarkan kepada kita bagaimana wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah, kerusakanlah, bencana besarlah kepada mereka yang melakukan kecurangan, yang melakukan ketidakjujuran. Dan hari ini justru kita sebagai rakyat menyaksikan betul itu, dan itu dilakukan mulai dari kepala negara yang tertinggi di negeri ini. Inilah kita sebagai rakyat menyesalkan tindakan yang menurut kami yang tidak pantas dilakukan oleh kepala negara, oleh Bapak Jokowi. Sementara ketika dia menerima jabatan presiden dulu itu kan disumpah akan berlaku seadil-adilnya, akan berlaku tegak lurus untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh berlaku memihak, tidak boleh misalkan ketika ada paslon kemarin dia memperjuangkan kepada anaknya. Bagaimana seorang presiden, anaknya yang maju akan pemilu akan bisa secara jujur? Tentu tidak akan mungkin. Oleh sebab itulah politik dinasti yang dilaksanakan oleh presiden yang baru-baru ini justru mencemari, mengotori demokrasi kita hari ini. Oke. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kini saudara-saudara, tiba saatnya analisis yang perlu saya sampaikan, bahwa saya menyatakan sumum bukmun umyum fahum la yarjun. Semua orang tahu itu. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 18. Di situ dikatakan mereka itu buta, tuli dan bisu, sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran itu sendiri. Siapa yang buta, tuli, bisu ini? Saya jawab dengan tegas, Mahkamah Konstitusi. Mantap. Apa kebutaannya, apa tulinya, apa bisunya? Kita tahu ada satu persoalan namanya bansos. Bansos ada 560 triliun 360 miliar. Tetapi tidak bisa dilihat oleh MK. MK nggak melihat itu katanya kan. Dalam putusannya dia bilang begitu. Jadi mata awam kita rakyat bisa lihat, kok MK tidak? Kenapa? Karena buta, tuli, bisu, nggak bisa omong. Ya, apa yang membuat dia buta? Apa yang membuat dia tuli?
bisa saja dibungkus oleh emas, oleh dolar, atau oleh uang rupiah yang jumlahnya tidak sedikit, triliunan. Ini yang kita dengar. Jadi sangat penipu majelis hakim semua itu, sok-sok ada dissenting. Padahal dissenting itu sudah diatur. Sekaligus hebat dissentingnya, tapi posisi hukumnya tetap kalah. Kalau dissenting posisi hukumnya kalah, apa ada nilai untuk jadi argumentasi? Nggak bisa, tidak bernilai. Jadi ini tipu-tipu MK itu. Salah satunya yang dissenting itu kan si Arif Hidayat. Arif Hidayat justru yang melarang Jokowi datang ke sidang. Alasannya Jokowi itu di samping presiden, kepala pemerintahan, Jokowi juga kepala negara. Jadi sebagai kepala negara harus dijaga wibawanya. Ini kan hakim apa nggak ngerti undang-undang ini? Tapi hakim konstitusi, tapi profesor. Ya, Anda lihat pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kalau tanpa kecuali, kenapa Jokowi dikecualikan? Bagaimana? Arif Hidayat, kau jawab apa ini? Kenapa kau larang? Anda harus menjawab, terutama Soehartoyo sebagai ketuanya. Anda pernah menyatakan di sidang itu, siapa warga negara yang menanyakan tentang persidangan ini, hakimnya wajib menjawab. Jawab kau, Arif Hidayat. Kenapa kau larang Jokowi atau kau lindungi Jokowi tidak dipanggil dalam persidangan? Yang kedua, 4 menteri dipanggil, dikonfirmasi, banyak keterangannya yang palsu, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan sebelum-sebelumnya. Baik dari Sri Mulyani, dari Tri Ahmad juga, ya, Risma, itu banyak yang tidak benar. Harusnya dikonfirmasi, panggil Jokowi gitu loh, sebagai atasannya. Bener nggak nih yang 560 ini? Karena yang ngomong gini ada, ya, waktu di sidang, misalnya siapa tuh? Bukan si yang ahli ekonomi itu, Faisal Basri. Di luar forum ada EM Saifullah, ngomong jelas-jelas tentang jumlah itu. Nah, ketiga, ada putusan hakim menyatakan tidak ditemukan nepotisme. Kan ada benernya. Kalau begitu, ya Dul, dengar ini. Kalau begitu, Gibran bukan anak Jokowi. Gitu dong logika hukumnya. Hakim harus buktikan bahwa Gibran bukan anak Jokowi. Anak dari siapa ini? Jangan main-main bikin putusan itu. Enak aja bikin putusan, bukan nepotisme. Jadi anak siapa dia? Samsul. Ini si Samsul anak siapa ini? Samsul Fat. Tidak menghina, tidak kebencian, tapi ini fakta hukum. Oleh karena itulah ini disebut dagelan persidangan itu. Cuma nenangin rakyat aja tuh dissenting itu. Yang anehnya lawyer-lawyer 01 bersyukur ada dissenting. Sampai ada yang sujud syukur saya lihat tuh. Ya Allah, ya Allah. Gimana ilmunya itu? Kan harusnya dilawan dong. Kenapa cuma hakim yang boleh bicara? Kenapa saya advokat tidak? Advokat, hakim, jaksa, polisi, itulah penegak hukum. Harusnya boleh bicara. Itu ya loh, kalau dibilang kita kritik, teman-teman kita juga malu juga gitu. Tapi bagaimana tidak berlaku yang benar gitu loh. Ya. Sehingga apa? Coba bersyukurnya untuk apa? Orang tetap kalah kok. Kecuali dengan sujud syukur bisa menang lagi, kan kagak. Makanya ibu tadi yang dilantik adalah bisa Anies, dari mana ilmunya itu nggak ada. Ya kalau dia paham, ibu-ibu nggak ngerti. Kalau advokat nggak ngerti kan blood. Sama juga begini Bu, maaf ya. Ibu kan bukan TNI, bukan ya? Terus doa, ya Allah jadikan akulah panglima TNI. Bisa nggak? Nggak bisa, itu ngeledek Tuhan namanya. Ini logika gitu, harus cerdas rakyat. Jangan rakyat nggak cerdas. Oleh karena itu,
Yang menyesalinya lagi, kenapa saudaraku yang masih saya perjuangkan Anies Baswedan dan Muhaimin kok datang ke KPU tanda tangan menyetujui kemenangan 02. Janji tanggal 22 datang ke depan masa, kita nggak datang. Kita ditipu terus gitu. Ya, bagaimana? Jauh-jauh hari sudah saya ingatkan, ini hakim semua bermasalah. Hakimnya nggak benar, harusnya dilawan. Dipuja-puja. Ah, inilah para blow-on pemuja demokrasi. Jadi, saudara-saudara, di dalam kesempatan ini, mesti dulu settingannya. Bahwa kita sekarang udah tidak mikirin itu lagi. Kita ke depan yang non elektoral dengan kekuatan pengadilan rakyat yang sudah disounding oleh UGM. UGM itu bukan ece-ece, banyak guru besar menyetujui pengadilan rakyat. Mekanismenya bagaimana? Kita perlu kongres rakyat. Mantap. Mau sampaikan lah bang ya. Tapi mengabulkan keputusan eksepsi kompetensi. Benar, saudara-saudara, pengumuman breaking news. Ibu Kurnia baru menemui Ketua PN. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja ya. Kami berusaha menemui ya ketua pengadilan dan seperti biasa tentu jawabannya normatif. Sedang rapat lah atau sedang apa ya, terserah saja. Jadi nggak ditemui ya? Tidak ditemui, tidak bisa ditemui. Kitanya sudah nunggu lama nih. Kemudian mau bertemu juga dengan PP-nya, wakil juga tidak bisa. PP-nya juga alasannya kita sudah menyetujui ini adalah merupakan persidangan ikut atau elektronik ya. Padahal saya mengatakan kami tidak pernah menyetujui. Kita nggak pernah tanda tangan gitu. Ya, jadi kasihan satpamnya nanti. Ini lebih baik kita ini aja. Kami langsung tadi menuju ke kemana tadi Bang PTSP ya. Tapi karena kelamaan kami cari sendiri. Ini sudah terbaca. Informasi putusan nomor 610-G/2023/PN-JKT-PST tanggal putusan Kamis 25 April 2024 ya. Bunyi keputusannya adalah amar putusan, salinannya belum kita dapatkan, mengadili 1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, tergugat 6, tergugat 7 dan turut tergugat 1 tersebut. 2. Menyatakan, ini penting nih, menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini. Tidak berwenang ya. 3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.626.000 dan sudah dikabulkan, rakyat dihukum untuk membayar biaya perkara. Itulah 3 amar keputusan nomor 610 ya garing PDT.G/2023/PN-JKT-PST. Boleh lanjut? Bagaimana sih? Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya paham sebagaimana Anda hadir kemari sangat ingin tahu ya akan bagaimana kelanjutan dari perkara ijazah palsu Joko Widodo. Boleh gugat balik. Nah, dan ternyata untuk putusan setelah pihak pengadilan sudah memutuskan secara online. Kami bukan tidak tahu. Kami hadir ke sini karena kami ingin untuk menemui Ketua Pengadilan Negeri agar beliau mengetahui bahwa kami tidak setuju dengan keputusan yang sifatnya online tersebut. Tolong pegang, ya. Lalu bagaimana? Kami ingin sebenarnya kembali menyatakan pendapat kami agar mereka mereschedule untuk bisa dilakukan sidang offline. Jadi kalau mereka memberikan keputusan setelah, nyatakan keputusan tersebut dalam sebuah sidang yang didengarkan oleh termohon dan pemohon. Pasal 185. Sesuai pasal 185. Diucapkan di dalam persidangan ya, 185 HIR. Tapi kami sangat mengerti. Inilah upaya yang bisa dilakukan oleh pengadilan ya untuk tidak bertemu langsung dengan kami para pemohon yang sangat ganas-ganas ini, mungkin mereka begitu ya. Padahal sebenarnya kita sedang mencari kebenaran. Perlu Anda ketahui ya, gugat ijazah palsu jilid 2 di Surakarta itu belum pernah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo. Sampai detik ini. Akan tetapi 2 orang sudah dihukum 4 tahun ya. Bayangkan. Gus Nur dan Bambang Tri. Gus Nur dan Bambang Tri. Orangnya dihukum, tapi Jokowi tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya mana yang asli tersebut. Ya, 14 kali persidangan
betapa gigihnya kita menginginkan agar dihadirkan wakil dari Jokowi, bukan jaksa negara. Kenapa? Karena ini soal pemalsuan. Mau dia presiden tidak soal, tapi dia adalah subjek hukum yang melakukan pemalsuan tersebut. Harusnya tidak menggunakan jaksa negara atau yang mewakilinya. Ya, Presiden Habibie sudah menunjukkan sebuah teladan yang baik. Ketika urusan itu menyangkut diri dia pribadi, dia tidak menggunakan jaksa negara. Hanya kali inilah ya Joko Widodo dengan sombongnya menggunakan jaksa negara. Kami tidak terima, 14 kali persidangan kita selalu menolak. Akhirnya hari itu tiba, di mana ya Otto Hasibuan datang dengan pasukannya tentu saja ya untuk hadir di persidangan, dan cukup sekali saja Anda bisa melihat bagaimana riak wajah hakim pada saat itu berbahagia, dan semua keinginan Otto Hasibuan diikuti, termasuk sidang-sidang yang akan datang berlanjut dengan online. Padahal kami tidak setuju. Kami percaya, dan Prof. Egy ya yang paham hukum ini, bahwa sidang perdata itu mengenai konsensus, kebersetujuan kedua belah pihak. Ada kesepakatan ya, tidak bisa diputuskan oleh pihak pengadilan sendiri berdasarkan kehendak daripada salah satu pihak gitu. Nah, tapi ini yang terjadi. Kami paham karena kita bicara soal pendekatan kekuasaan ya. Nah, oleh karena itu kami mengatakan pada hari ini bahwa keputusan sudah diucapkan. Nah, tentu saja kami akan sami'na wa ata'na kepada Bang Egy selaku ketua kami, tapi kami ingin mengatakan ini tindakan yang sangat pengecut. Sangat pengecut. Ya, hadapi dong ya, buka perkaranya. Otto mengatakan ada ijazah aslinya. Tunjukkan cash flow. Ya, tunjukkan saja. Tapi ternyata tidak mampu tunjukkan. Maka kami berkesimpulan inilah belok-beloknya supaya nggak memperlihatkan ya. Dan perlu Anda ketahui, hari ini tanggal 25, 3 hari setelah tanggal 22 pengumuman daripada keputusan perkara PHPU di MK ya. Mohon maaf, kami harus ya mempunyai pemikiran analisis bahwa ini disengaja untuk melihat kondisi setelah tanggal 22 ya. Konstelasi politik memanas ya. Nanti akan dilihat ini. Ya, saya sama analisanya begini. Mungkinkah orang yang sudah bakal menang di MK mau kalah? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan. Sama seperti sekarang ini. Orang ini akan terus mempertahankan bahwa dirinya tidak bersalah, bahwa dia punya ijazah asli itu walaupun tidak pernah diperlihatkan. Ya, nanti kami berharap rakyat akan terus menang. Justru makin kita terus dizolimi, ini menunjukkan kemenangan rakyat. Karena kalau mereka yang benar, gampang kok, tinggal ditunjukkan. Tapi mereka tidak mampu menunjukkan hal tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya tahu bagi pendukung keadilan kebenaran ya sudah kecewa yang pertama karena itu ya Hakim MK Soehartoyo menunjukkan keberpihakannya yang salah ya, sen kiri belok kanan. Selama beberapa sen kiri belok kanan itu biasanya emak-emak ya. Dan itu bukan karena jahat, karena pikiran emak-emak itu memang begitu. Karena diikuti oleh Hakim MK ya kan. Mereka selama ini memberi harapan palsu kepada kita. Seakan-akan ingin memperbaiki keadaan ya kan, akan memberikan kejutan sebuah keputusan. Ternyata kita benar-benar terkejut. Terkejutnya kenapa? Dia mengatakan akan memberikan sebuah kesenangan lah kepada bangsa Indonesia, keputusan yang akan berbeda, sebuah keadilan. Nggak taunya justru dialah faktor yang menyebabkan kekalahan kita. Betul? Nah, oleh karena itu saya sudah bilang, jangan pernah berharap kepada manusia, pasti akan kecewa. Even dia adalah seorang hakim ya. Nah, oleh karena itu kecuali tentu saja kodi atau hakim-hakim yang amanah, yang beriman. Nah, hari ini kita sudah melihat bahwa benar yang dikatakan oleh salah satu hakim MK juga, yaitu Harif Hidayat, semua sudah terkooptasi. Ya, eksekutif, yudikatif, legislatif, ditambah lagi partai politik, dan satu lagi pers, kecuali kalian yang tidak ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Termasuk si Harif Hidayat terkooptasi. Iya. Ya, begitulah ya. Nah, semoga kita berharap satu lagi ini, walaupun agak kemana-mana nih saya ngomong, semoga orang yang kita dukung akan istiqomah, tidak akan masuk kemana-mana, tetap jadi oposisi, agar bangsa ini segera bisa diperbaiki pada kondisi berikutnya atau waktu yang tidak lama lagi. Betul? Silakan Bang Egy, bagaimana kita ini? Jujur dulu. Oh, jangan jatuh. Ini impian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menambahkan saja apa yang sudah diungkapkan secara gamblang, secara panjang lebar, secara detail oleh rekan Kurnia, ya, bahwa betul ternyata sidang hari ini yang mereka sebetulnya jadwalkan secara online dengan cara memaksa, ya, walaupun tanpa ada konfirmasi dari kami sebagai penggugat. Ternyata mereka nanti gimana prinsip putusan begini? Apa jawabannya? Mau kali prinsip bahwa intinya adalah topiknya udah begitu aja kayak baru mau nanti ya. seperti itu.
Sebetulnya dari awal kami sudah menyatakan dan berkeberatan sama sekali, berkeberatan sekali bahwa sidang ini akan kita usulkan begitu karena peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 yang terakhir itu yang terbaru memang menyatakan bahwa sidang-sidang itu dimungkinkan atau bisa dilakukan secara online, dimungkinkan. Tapi tentunya karena ini kita perdata, tadi rekan Kurnia saya katakan harus ada konsensual ajasnya, ada kesepakatan, ada tujuan antara para penggugat dan tergugat. Ini kan tidak sama sekali, Bang. Soalnya dipaksakan secara sepihak oleh mereka. Enggak, waktu mereka nanda tangan ke depan, kita kan nggak mau. Malah kita minta ganti hakim. Betul. Dipaksakan. Dipaksakan seperti itu. Jadi hakim diganti, hakim baru juga begitu. Tanpa sekali ketakutan mereka menghadapi kami. Loh, kami kan para penggugat itu pencari keadilan begitu ya. Pencari keadilan. Dan ternyata kan terbukti bahwa mereka berusaha menghindar dan tanpa substansi seperti apa secara material mungkinnya seperti apa, tahu-tahu kita ditolak saja seperti itu. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa ternyata sidang gugatan ijazah palsunya yang ketiga kalinya ya di Jakarta, di Solo, di Jakarta kembali ya 3 bulan sih ya, hampir 4 bulan lebih ya. Itu mengkonfirmasi bahwa Joko Widodo itu tidak mempunyai ijazah asli yang katanya adalah lulusan UGM, Universitas Gadjah Mada. Pihak UGM pun tidak pernah melihat yang aslinya. Iya. Ya. Dan silakan saja, siapapun, Oto Hasibuan juga demikian silakan. Kalau memang ada yang asli, katakan rekan Kurnia, tunjukkan saja kepada kami. Selesai. Tapi ini tidak pernah tunjukkan. Dan 3 kali persidangan gugatan kami, Bang Egy, memang tidak pernah tunjukkan. Ada orang yang bilang, oh kamu yang menggugat, kamu yang membuktikan. Salah. Kami sudah menyatakan bahwa ijazah kau palsu. Sekarang buktikan bahwa ijazahnya aslinya ada. Yang ini tidak pernah ada. Oleh karenanya, ya sekarang akan digantikan lagi oleh anaknya. Anaknya pun tidak jelas juga ijazahnya. Ya semuanya di mana? Ada yang di Jakarta, di Singapura, di mana? Di Australia. Di Australia. Oh ya di Australia betul. Tidak jelas juga. Apa ini penyakit keturunan begitu? Seperti itu ya. Nah, jadi rakyat sekali lagi publik ingin menghendaki ajas keadilan dan kebenaran itu harus ditegakkan. Percuma kita sebagai negara konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, tapi isinya adalah kebohongan-kebohongan, kemunafikan. Seperti itu. Demikian sementara, Bang. Ya, terakhir. Tambahan sedikit, Bang. Tentang kompetensi absolut ini adalah cara menghindar. Betul atau tidak? Ya, karena apa? Tidak ada cara lain lagi. Orang kita hanya minta simpel, tampakkan saja ijazah aslinya. Kalau ijazah aslinya ditampakkan, maka akan ada ahli-ahli nanti yang menilai apakah ini asli atau tidak, kan begitu. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, perlu Anda ketahui, ketika kita dalam persidangan itu, kita akan meminta nasihat kepada hakim. Wajar dong kita meminta ya, bagaimana caranya untuk menghadirkan seorang Joko Widodo atau wakilnya yang bukan jaksa negara. Dia Dan usulkan. hakim saat itu memberikan idenya, usulnya. Harusnya jika hakim sudah memberikan ide, tidak boleh ada eksepsi. Mengapa kami minta kepada hakim? Artinya itu sudah yang paling benar. Kalau memang mau menyelesaikan masalah. Jadi rupanya ini hanya jalan untuk berbelok-belok. Usulan hakim hadirkan Jokowi secara pribadi. Secara pribadi tidak juga diiniin. Tahu-tahu muncullah dengan menunjukkan show force ya. Salah satu pengacara termahal di Indonesia barangkali. Dan tidak lain ketua kami juga ya. Dan saya agak kecewa mengapa beliau yang turun. Karena kalau beliau turun itu banyak kode di situ, banyak sinyal. Ya kan dia bisa turunkan orang lain. Kalau memang berkeinginan untuk anak bangsa ini akur. Ya kan, ini dia yang turun sendiri begitu. Tidak pula memberikan kan mau bawa ijazah asli Jokowi mana? Itu kita lapor polisi. Ya. Mana? Bohong. Nanti kebohongan publik akan lakukan apa selanjutnya? Lapor polisi. Mengatakan negara akan membawa ijazah asli Jokowi. Seperti itu. Ada, karena kami akan buktikan. Tahu-tahu yang keluar adalah kompetensi absolut, tidak berwenang. Enak banget ya. Ini persis mirip-mirip seperti persidangan 265 dan 266 ketika kami menggugat Jokowi dan menggugat DPR ya. Hanya inilah cara mereka untuk menghindar. Nggak mungkin memperlihatkan ijazah asli. Itu saja. Ya. Nih. Yang Prinsipal, no Rizal, no party. Ya. Mari kita party hari ini. Atas sikapnya dari pengadilan negeri Jahat ya. ini bukan namanya peradilan sesat, kecuali rektor gitu ya, ada namanya peradilan sesat. Ini bukti peradilan sesat. Kemudian tadi dinyatakan ada diktum yang menyatakan bahwa
peradilan atau pengadilan tidak berwenang atau disebut berbasis kompetensi absolut tanpa alasan hukum yang akan kita uji juga. Jadi artinya bahwa pilihan berikut yang bisa kita lakukan atau kita ujikan sebagai prinsipal kuasa hukum banding, gitu kan, banding, karena itu adalah upaya hukum dan uji lebih tinggi lagi. Yang kedua, atas peradilan yang sesat, maka bisa saja Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beserta para hakim kita adukan ke Mahkamah Agung. Itu juga bisa. Dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial. Itu bisa kita lakukan. Jadi mungkin nanti dipertimbangkan oleh kuasa hukum bersama prinsipal tentang itu. Dan yang ketiga, tentu saja kita akan melakukan upaya-upaya yang lain yang jelas bahwa soal ijazah palsu ini tidak membuat prinsipal maupun kuasa hukum menyerah, tidak. Itu kita akan terus berjuang karena ini menyangkut hak rakyat, hak masyarakat, hak publik untuk tahu presidennya punya ijazah enggak, dan ijazah yang dipunyai kalaupun ada asli atau enggak. Ini adalah satu hak dari masyarakat, hak rakyat, dan kita berjuang untuk memperjuangkan hak rakyat itu, bukan sembarang ngadu-ngadu, bukan sembarang lapor-lapor, bukan sembarang masuk-masuk ke ruang-ruang pengadilan, bukan. Ini adalah untuk memperjuangkan hak rakyat supaya tahu yang presidennya itu punya ijazah enggak, dan ijazah kalau dipunyai asli atau enggak. Masa yang begitu aja nggak ngerti? Gitu. Masa yang begitu aja nggak paham? Masa yang begitu saja harus dia bersembunyi ke sana ke sini sampai dikeluarkan bahwa Pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang. Lalu mau apa lagi? Memang disembunyikan itu. Jadi pengadilan jalanan yang berwenang. Pengadilan apa yang harus berwenang sekarang? Mau pengadilan rakyat, pengadilan jalanan, pengadilan yang kemudian merupakan gerakan-gerakan rakyat, masyarakat, people power. Kalau terjadi people power salah sendiri, hukum tidak menyelesaikan. Begitu. Saya kira mudah-mudahan banding atau diadukan Komisi Yudisial, Komisi Mahkamah Agung, atau gugat kembali. Nggak nyerah kita. Gugat baru. Ya, dengan formulasi-formulasi baru yang intinya kita memperjuangkan hak rakyat Indonesia untuk tahu presidennya punya ijazah atau enggak, dan ijazahnya asli atau tidak. Itu hak rakyat, dan kita berjuang untuk menegakkan hak rakyat itu melalui proses hukum ini. Saya kira itu dari prinsipal. Tiba saatnya saya ambil keputusan. Mendengar apa yang disampaikan Ibu Kurnia dan juga prinsipal Fadilah, Rijal Fadilah, maka keputusan saya sebagai Ketua Umum dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Nah, kita ini sekarang lagi bela para aktivis tadi, yang dari UI, prinsipal juga Pak Taufik, Rijal Fadilah, ada lagi Muslim Arbi, ada lagi Bambang Tri, ada lagi Hatta Taliwang. Nah, itu yang menjadi prinsipal. Keputusan saya adalah yang pertama, kita akan bikin gugatan baru. Itu lebih pas, kenapa? Karena kalau kita banding, sidangnya online lagi. Dan tidak ketemu orang. Yang dibahas cuma berkas-berkas. Ya udah pasti kalah lagi lah. Oke? Nah, kalau gugatan baru, hakimnya juga insya Allah baru lagi. Kemudian materinya kita rubah lagi apa yang memungkinkan yang mesti bisa masuk, ya, dan itu akan terjadi nuansa baru karena 2 kali kita sudah coba. Tahun 2022 kita dicatatkan sama, tapi lebih sadis. Waktu yang pertama itu sidang sudah dijanjikan jam 1, jam 12.45 udah diputus. Kita tidak berwenang katanya pengadilan. Ini kan sadis, kita nggak ada di sidang, diputus. Terus kita nyatakan banding, nggak diproses. Nah, maka kalau gitu, sekarang ngapain kita banding lagi, nggak diproses lagi. Nah, jadi sekarang yang ketiga ini
yang kedua kita dinyatakan juga sekarang tidak berwenang. Nah yang ketiga kita akan lakukan lagi gugatan baru. Tentu harapannya hakimnya yang baru, yang masih betul-betul imannya kuat, yang nggak terpengaruh. Yang sekarang yang hadir ini udah pada mati, mudah-mudahan mati semuanya itu. Ya, boleh doain jahat boleh. Dalil saya surat Yunus ayat 88. Nabi Musa mendoakan Fir'aun binasa. Saya doakan para hakimnya tadi itu yang ngatur semuanya, pengacaranya dibinasakan oleh Allah. Amin semuanya. Amin semuanya. Sekali lagi para hakimnya, baik yang di Mahkamah Konstitusi maupun yang di PN Jakarta Pusat dan para pengacaranya yang membela kezaliman itu dibinasakan oleh Allah. Kurang keras, dibinasakan oleh Allah. Dibinasakan oleh Allah. Insya Allah doa orang-orang yang terzalimi dikabulkan. Cuma masalahnya waktunya lambat atau cepat itu bukan hak kita. Itu udah kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi doa kita, permintaan kita, insya Allah nggak ada yang ditolak. Hanya waktu cepat atau lambat. Itulah kesabaran, itulah keikhlasan kita dalam berjuang. Seperti kata Rizal tadi, jangan lemah, jangan menyerah. Kita gugat balik. Di samping itu, sebelum itu, saya akan datangin komisi yudisial. Para hakim di komisi yudisial yang juga memeriksa hakim. Kalau kalian main-main juga, kalian ini udah jelas melanggar kode etik hakim. Hakim tidak jujur, hakim tidak benar, hakim tidak profesional, hakim tidak disiplin. Itulah kode etik hakim. Kalau kalian bela juga, kau juga dibinasakan oleh Allah. KY dengar, walaupun banyak teman saya di situ. Kalian adalah pecundang, pengkhianat rakyat. Ya, oleh karena itulah juga Mahkamah Agung, badan pengawasannya, membiarkan ini juga semoga cepat dibinasakan oleh Allah. Sehingga nanti gugatan kita yang baru, hakimnya udah pada beriman yang baik, yang sadar, sehingga betul lah bisa diputuskan. Jokowi memang nggak punya ijazah. Kalau punya, Otto, saya tantang kau Otto, sama-sama lawyer kita. Saya tantang kau. Data, mana tunjukkan ijazah? Tunjukkan. Tunjukkan. Kau sudah janji. Kau sudah janji. Kalau enggak kau memberi keterangan palsu di sidang. Aku laporkan 7 tahun sanksi buat kau nanti. Otto, jangan belagu kau. Maju sini. Ya. Tunjukkan itu ijazah Pak aslinya Jokowi. Jangan bikin rakyat susah. Kalau nggak berani berarti kau nggak punya. Kau ditipu. Ya. Itu yang harus kita hukum. Penguasa yang zalim seperti ini wajib dibinasakan. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih infonya. Racikan Berita